Oke kawan-kawan, kita masuk ke sesi berikutnya. Silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, menanggapi. Dan seperti biasa, semangat diskusi ini adalah Anda tidak harus selalu setuju pada pandangan narasumber. Kalau misalnya Anda memiliki pandangan tersendiri, silahkan disampaikan supaya diskusi ini lebih hidup. Kita mulai, silahkan. Dari siapa dulu ini? Tadi ketika disebutkan kalau pemancarnya itu pindah-pindah itu sebetulnya pemancarnya sendiri itu seberapa sih ukurannya? Ada fotonya sebenarnya. Jadi sayangnya pemancar itu raib. Jadi kalau kemudian tanya di mana tempatnya, di Museum Tugu Pahlawan juga nggak ada. Kalau di fotonya itu sebesar kulkas. Di fotonya yang difoto Bung Karno di dokumentasinya itu, jadi sebesar kira-kira sebesar kulkas gitu pemancar anunya, apa namanya, ya mungkin layar datar, kira-kira segitu ya. Sayang sekali, makanya kemudian kita menjadi ironi itu kan, kenapa semua artefak kebudayaan itu tidak bisa kita deskripsikan di sini. Jadi kalau tanya seberapa besar pemancar itu juga, ini juga kekhawatiran saya ketika orang-orang lain yang tidak tahu rumah itu kan tanya seberapa besar rumah yang konon untuk pidatonya Bung Tomo itu. Orang tidak akan yakin, orang tidak akan percaya kalau Bung Tomo itu pidato di rumah. Kalau sekarang kenyataannya seperti itu, yang konon katanya akan dijadikan tempat parkir, orang akan yakin bahwa Bung Tomo dulu tahun 45 kan bahwa dia pidato di lapangan parkir, kan enggak, sudah hilang. Mengerikan. Membayangkan kalau pindah dari Jalan Mawar kemudian ke Biliton, sempat ke Mojokerto membawa kulkas, ini kan juga agak membingungkan nih. Kita gagal secara imajinasi ya gitu. Banyak contoh lah kawan yang gagal secara imajinasi. Ini kan saya nggak perlu menyebutkan namanya kan, nggak perlu. Betul lah, maksud menyebutkan pri itu kan. Oke kawan-kawan, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Oke Pak, monggo Pak. Ya, nama saya Gatot gitu ya, dari Seteran Kali. Ya benar, dari moderator itu saya berimajinasi akhirnya pada konteks bagaimana Bung Tomo ini berorasi ya, orasi lalu menimbulkan sebuah gerakan rakyatnya gitu. Nah, yang selama ini didengung-dengungkan ya, itu gedung hotel Oranye atau apa itu yang perobekan bendera. Nah, seolah-olah yang gedungnya Bung Tomonya sendiri itu lenyap gitu. Ya, selama ini yang saya pahami itu seolah-olah itu kalau pidatonya ya di Jalan Pemuda itu, RRI itu. Nah, itu yang imajinatif saya seperti itu. Nah, ketika itu direbut oleh Bung Tomo. Ndelalah salah. Datanya malah dan ini yang membuat kekacauan di dalam satu pemikiran sekarang. Nah, flashback ini akhirnya kan saya juga anggap saja generasi sekarang gitu ya, bahwa saya melihat sebuah gerakan rakyat di Surabaya ini tidak memiliki alternatif lain gitu ya. Hanya kreatif dan segala macam. Tapi misalnya ada persoalan-persoalan kebijakan publik itu tidak mengarah bagaimana misalnya pemerintah berani menggusur seperti itu. Kan ya rakyatnya dianggap alah paling itu permainan, satu lelucon lama. Dan saya dengar kemarin tuh ada pertemuan di ITS itu ya, Pak Widodo itu ada salah satu pakar itu mengatakan bahwa kalau memangnya itu
dianggap itu sudah nggak percuma. Nah, itu lebih mengutarakan modernisasi kapitalisasi kota, akhirnya itu harus memang benar-benar dihilangkan. Kecuali kalau yang monumental seperti Hotel Oranye dan Tugu Pahlawan mungkin seperti itu. Tapi yang lain-lainnya, sejarah-sejarah gedung-gedung dianggap berbau-bau pahlawan yang mungkin yang kecil-kecil itu mungkin akan dihilangkan. Ini persepsi saya aja ya. Tapi saya lihat seperti tadi yang di Biliton misalnya, kan kelihatan sekali dihilangkan gitu. Nah itu ada beberapa memang rumah-rumah yang sejarah, tempat-tempat untuk pertemuan-temuan gerakan memang ya sudah hilang gitu, mau hilang. Terus kira-kira itu opini saya. Ini mau ditanggapi? Saya setuju. Itu hanya kesan. Enggak lanjut aja. Oke, silakan. Berikutnya silakan. Tadi masukannya Pak Gatot menarik sekali Pak ya, dan kita memang setuju seperti itu Pak. Selesai. Ya. Pertanyaan berikutnya, pura-pura karo ya. Ya berikutnya. Mas yang pakai kacamata silakan. Mas itu teko Mas. Ya takut. Masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sol Amrida. Saya cuman ini aja sih Om, menyoroti mengenai ini ya, secara general aja, bahwa setiap tempat yang namanya, yang katanya dijadikan sebagai tempat cagar budaya itu, kalau dilihat dari seberapa penting, itu sebenarnya pasti semua penting ya, dengan nilai sejarah atau apapun ya, karena pasti akan dicari sebuah alasan atau dasar mengapa tempat-tempat itu menjadi sebuah bangunan cagar budaya. Karena saya pikir tempat-tempat yang zaman dulu sudah ada, aku pikir pasti akan punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih tempat itu menjadi sebuah tempat yang patut dijadikan tempat yang perlu dilindungi? Makanya muncul sebuah undang-undang. Nah, saya malah ingin menyoroti bahwa sebenarnya peran untuk menjaga itu apakah sepenuhnya di tangan pemerintah atau sebenarnya ya bebas saja, silakan siapapun yang punya misalnya punya kenangan atau punya apa ya istilahnya, punya sebuah jujukan bahwa tempat itu begitu apa ya istilahnya, perlu dilestarikan gitu. Nah, karena saya pikir kita tidak bisa menutup mata bahwa pertanyaan mengenai apakah perlu dilestarikan atau tidak itu tidak sepenuhnya juga dilimpahkan kepada pemerintah misalnya. Nah, makanya selalu yang menjadi permasalahan adalah ketika tempat itu menjadi yang perlu dilestarikan, itu permasalahannya adalah katanya dengan alasan-alasan operasional itu tidak kecil katanya. Makanya selalu berseberangan antara tempat itu sebagai cagar budaya dan tempat itu sebagai sebuah tempat yang dimana di dalamnya ada aktivitas ekonomi di situ. Saya cuman bertanya tentang itu aja sih, mengenai apa sih sebenarnya atau seberapa penting sih kayak gitu. Ya Mas, itu aja Mas. Oke. Ya Mas, mungkin istilahnya kan kalau kita keasikan, masa kita terus akhirnya disuruh ngomong
aset sejarah tapi tanpa tahu apa ini fungsinya apa gitu kan, jadi rasanya kayak orang yang gagal move on gitu ya. Yo. Terima kasih. Jadi ini perdebatan lanjutan setelah rumah itu dihancurkan. Makanya kemudian banyak yang punya angan-angan agar rumah itu dibangun lagi gitu. Itu kan menjadi benar gagal move on. Kalau bagi saya kan ya sudah dihancurkan. Pecut kadung di seplak gitu. Kadung kebacut apa diapa gitu. Jadi ya wis, ya sudah. Artinya ini akan menjadi catatan kita bersama bahwa ada suatu zaman ketika peradaban itu tidak dikawal oleh pemerintah kita. Kalau kemudian ditanya siapa yang paling bertanggung jawab, saya jelas menegaskan bahwa ini tanggung jawab pemerintah. Kenapa tanggung jawab pemerintah? Karena wali kota misalnya, kepala dinas, tim cagar budaya, semua itu kan dibayar oleh kita. Kita kan nggak mungkin ngatur orang-orang lain, kita nggak punya kekuasaan. Misalnya ketika saya menemukan bahwa rumah itu dihancurkan, saya hanya punya kuasa untuk foto dan men-share, nggak kemudian punya kuasa untuk menghentikan atau memberi sanksi, karena kita bukan apa. Itu saja sih pada prinsipnya. Tetapi kan begini, dimanapun di seluruh dunia ini ada timeline sejarah, ada timeline peradaban yang itu juga harus kita catat dan harus kita kawal. Ada artefak-artefak kebudayaan di setiap zaman di semua negara seperti itu. Nah, makanya kemudian tidak serta-merta semua rumah yang apa namanya yang antik, yang menarik gitu kemudian kita kasih pelang cagar budaya. Harus di riset terlebih dahulu. Nah, pertanyaan apa namanya keluh kesah yang belakangan muncul kan adalah orang-orang yang menghuni rumah yang tiba-tiba dikasih pelang cagar budaya, sementara negara tidak memberikan apa-apa. Rumah itu menurut Tante ini pemilik rumah terakhir itu bahkan janji potongan PBB 50% yang dijanjikan pemerintah yang juga dimasukkan di dalam perda itu enggak pernah terlaksana kok. Sampai tahun 2014 dia menjual, sampai 2015 dia menjual rumah itu. Jadi enggak pernah. Lah ini kan enggak fair. Negara ini enggak fair. Ketika kemudian beberapa rumah yang dicatat dalam bagian dari sejarah bangsa kita, apalagi negara kota kita ini adalah kota pahlawan, sejarah-sejarahnya adalah sejarah perjuangan. Itu nggak fair ketika negara hanya memberikan atribut tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi membeli semuanya itu juga menjadi beban. Kita juga harus realistis bahwa membeli semua artefak sejarah 45 itu menjadi beban negara. Kalau aku jadi wali kota ya pusing. Itu kalau rumah itu senilai 17 miliar ditambah sebelahnya 10 miliar berarti 27 miliar untuk satu rumah. Padahal di Surabaya itu ada 274 yang sekitar 74-nya itu sudah punya negara atau punya BUMN. Artinya masih ada 200 situs yang punya pribadi, baik pribadi atau perusahaan, misalnya kayak Hotel Mojopahit itu kan bukan punya pribadi, bukan punya negara. Tapi kalau kita misalnya negara membeli Hotel Mojopahit kan malah nggak realistis. Sebenarnya ada beberapa, kita harus berkaca, berguru pada beberapa negara yang melakukan upaya pelestarian warisan budaya, bangunan cagar budaya itu dengan berbagai macam cara. Di Eropa mungkin semua warganya sadar bangunan cagar budaya. Artinya karya leluhur itu tidak akan diotak-atik sampai kemudian dia kalau kepingin menciptakan karya monumental harus membangun di tempat baru, di ruang kosong. Jadi tidak menggugurkan karya leluhur gitu.
peradaban leluhur. Kalau di Eropa seperti itu. Kalau di paling dekat aja di Singapura. Di Singapura itu semua kawasan dibeli sama negara. Jadi di sana kan ada Little India, ada pecinan, ada kampung Melayu, kampung Arab yang ada masjid. Itu semuanya dibeli sama negara. Tahun 85 itu dibeli sama negara dan direstorasi. Jadi ada program restorasi waktu itu. Semuanya direstorasi dari detail, dikonservasi. Jadi bangunan tambahan-tambahan itu dibongkarin semuanya. Barang-barang yang baru itu dikembalikan lagi yang lama, sampai genteng-gentengnya itu dikembalikan lagi yang lama. Setelah jadi disewakan. Kalau sampean buka YouTube gitu ada ikon heritage building forklift. Jadi memang khusus menyewakan bangunan cagar budaya. Dan itu jadi rebutan. Tetapi kalau di Singapura itu uniknya karena kemudian pecinan-pecinan itu direstorasi, dikonservasi dan dikembalikan lagi. Yang nyewa wajib orang Tionghoa. Kalau di Little India yang nyewa wajib orang India. Di Arab Street juga gitu. Nggak boleh orang Tionghoa datang ke Arab Street untuk nyewa, nggak boleh. Karena itu kemudian dijadikan impact kebudayaan, nggak hanya kebudayaan pariwisata. Karena ini adalah Little India, ini adalah China. Itu karena bisa seperti itu karena negara kaya, karena negara punya uang. Nah, bagaimana negara yang miskin kayak Indonesia, yang nggak bisa membeli semua atribut kebudayaan yang ditempati sama orang-orang pribadi? Kalau males seperti kita, ya sudah dibiarkan aja, dikasih pelang gitu. Itu males. Jadi kalau kemudian baru ribut setelah bangunan dibongkar, baru galau kalau kemudian dirobohkan gitu, terus rame, dilaporkan polisi, terus kemudian ya sudah, besok lagi galau. Sebenarnya ada satu contoh yang kita nggak pernah belajar di situ. Saya pernah ikut workshop di bagaimana cara melestarikan kawasan cagar budaya di Pulau Pinang, di Jostown, Malaysia. Jadi Malaysia itu kan modelnya kayak Indonesia lah, tapi juga nggak miskin amat seperti Indonesia. Jadi dia masih punya uang, tetapi ternyata dia lebih aktif. Jadi di Jostown itu, yang kemudian sekarang bisa masuk di daftar heritage di UNESCO, sekarang masuk di daftar UNESCO tanpa negara mengeluarkan uang sedikit pun untuk konservasi kawasan. Yang dilakukan adalah membentuk board. Jadi semacam tim cagar budaya. Kalau di Perda kita kan ada tim cagar budaya, tapi kan fungsinya tim cagar budaya kan di kota kita kan hanya masang pelang gitu aja. Masang pelang. Oh, ini dulu bekasnya Bung Tomo mandi, dikasih pelang. Ini bekasnya Bung Tomo pidato, kasih pelang gitu. Enggak, setelah itu nggak melakukan apa-apa. Kalau di Jostown itu, coba di searching aja di di Google. Kita bisa melihat bangunan-bangunan itu indah, catnya warna-warni, kemudian malah ada mural yang jadi bahan pertunjukan. Setiap turis datang ke sana gitu, foto di mural-mural gitu. Itu yang dilakukan adalah tahun 2000 ya. Itu tahun 2000. Board itu terdiri dari para arkeolog, arsitek, peneliti, seniman, semuanya ada di situ. Dan dia termasuk fundraising. Jadi dia mencari sumber pendanaan. Karena negara nggak mau ngurusin ini, dia punya kewenangan untuk mencari sumber pendanaan. Mungkin kalau di kita namanya CSR. Kalau di sana sampai mencari pendanaan, terakhir dia dapat dana dari Australia, dari USAID. Jadi termasuk juga dana dari UNESCO untuk bangunan-bangunan peranakan. Jadi ada anggaran untuk itu, untuk pengolahan itu. Apa yang dilakukan oleh tim ini? Tim ini kemudian mengumpulkan semua warga yang kawasannya dijadikan cagar budaya. Misalnya di sini di daerah Jalan Panggung gitu. Itu semuanya dikumpulkan dan dibilangin semua kawasan ini adalah cagar budaya dan Anda semuanya harus tunduk kepada peraturan, tidak boleh merubah apapun.
termasuk merestorasi, merenovasi, apalagi membongkar. Terus kemudian, tetapi kami bertanggung jawab terhadap apapun terkait bangunan Anda. Misalnya begini, di tim itu dia punya semacam Satpol PP yang setiap bulan keliling mendata apakah ada cat yang lontok, dicatkan, apakah ada genteng yang melorot, diganti. Uang dari tim. Kalau kemudian karena dia ditinggalin oleh mereka pribadi-pribadi ya, misalnya anaknya tambah besar gitu, bisa laporan ke tim. Saya ingin tambah kamar. Silakan Anda rumuskan di mana letak kamarnya, seberapa besarnya, sampai yang penting tidak mengganggu ketika bangunan. Dibangunkan. Jadi semuanya kemudian dikawal sama tim itu. Sampai kemudian jika rumahnya mau dijual, itu dimaklari sama timnya dan free, nggak ada ongkos maklar. Artinya tim ini punya posko di tempat itu dan bisa didatangi setiap saat oleh pemilik rumah yang dijadikan cagar budaya. Dan akhirnya tempat itu tidak seperti sekarang, kalau kita punya bangunan cagar budaya harganya langsung jatuh, karena nggak ada orang mau beli. Kalau di sana rebutan, karena setelah bangunan itu dikonservasi sama tim cagar budaya yang ada di Pulau Penang itu, ada lagi tim lain yang juga menjadi bagian dari board ini yang khusus mempromosikan kawasan ini. Jadi kawasan ini menjadi ramai, nggak mati, nggak sepi. Jadi tempat yang kosong kemudian dicarikan penyewa untuk, misalnya dia sudah tua kemudian mati, anaknya nggak bisa tinggal di situ gitu misalnya, terus pindah ke tempat lain di daerah utara kan banyak kayak gitu. Itu tim akan mencarikan warung atau depot atau apapun lah, atau kafe gitu untuk berdagang di tempat ini gitu, dengan syarat-syarat demikian. Jadi timnya terlibat aktif. Dia juga bisa melakukan apapun yang dibutuhkan oleh pemilik bangunan. Dan apakah negara dirugikan? Enggak, karena dia nggak mengeluarkan uang apapun. Dia hanya mengeluarkan regulasi yang memberi hak penuh tim untuk mengelola kawasan ini. Nah, itu yang sebenarnya jalan keluar ini yang seharusnya menjadi catatan. Kalau saya jadi wali kota, saya akan menjalankan fungsi-fungsi seperti yang dilakukan Pulau Pinang. Kalau saya jadi wali kota, jadi mungkin ini jalan keluarnya, sehingga kita nggak akan saling menyalahkan dan kemudian meratapi setiap ada bangunan dibongkar. Begitu sih. Itu catatan yang mungkin sementara saya ketahui. Ya. Tapi nek awakmu jadi wali kota rada KO gitu. Wih, rumangsaku rada gak enak. Oh, di tanah ono. Ya, berikutnya. Siapa? Iya. Siapa? Iya. Selamat datang Pak Komisaris. Ya, ini katanya ada Pak Komisaris PT Barata. Bapak Katno, iya. Monggo Pak. Bapak Katno. Bangunannya cagar budaya itu Pak, yang Batu Cal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam untuk kawan-kawan yang hadir dalam diskusi malam ini. Ya, mengikuti diskusi Cak Kuncar yang posisi dengan sangat masif dan terstruktur dengan rapi, menandakan intelektualan beliau yang sampai hari ini sebagai pemenang jurnalis yang memang di Jawa Timur sudah diakui. Calon wali kota. Calon wali kota. Ya, karena di Surya dia banyak karya-karya yang menghasilkan penghargaan untuk beliau. Pak Katno, nomor jasnya berapa? Ya, saya mengikuti bahwasanya perkembangan sampai hari ini tentang cagar budaya, terutama yang sampai hari ini yang dibahas kawan-kawan, yaitu berupa rumah tinggal Pak Bung Tomo sendiri. Di situ kan menyatakan bahwasanya memang semua sistem
yang disampaikan tadi melibatkan banyak pihak. Jadi kita coba perlu investigasi lebih dalam karena persoalannya kan lepasnya plakat terus berpindah tangan. Karena kita tahu semua hari ini di agendumnya peninggalan Belanda, Rumah Darmo, semua itu lihat proses alih pindah tangannya bisa kita telusuri lagi sama dengan proses ini. Mungkin banyak-banyak yang lain kejadian gitu loh. Jadi yang perlu lebih mendesak dan lebih dalam untuk investigasi kita, yaitu tadi mungkin kawan-kawan Mas Kuncar sendiri sebagai pelopor hari ini, jadi lebih meningkatkan kinerjanya dalam artian ya supaya cagar budaya yang lain bisa diselamatkan. Ya ini bagian kecil Pak Kuncar. Harapan saya cagar budaya bukan seperti seperti kemarin Pemkot cuma ngecat peninggalan Belanda. Yang utama itu tetenger Pak. Jadi tetenger budaya yang hilang, kultur kerajaan ujung galuh ini yang diutamakan, kita harus lebih luas. Jadi ini bukan klaim nih Pak. Jadi tetap kita fokus pada ini persoalannya kecil, persoalan yang besarnya kan tetenger kita kan banyak gitu. Jadi jangan dipahami cagar budaya bangunan Belanda terus ini yang masih muda-muda, yang lebih tarik kita flashback ke belakang. Di daerah Kawatan Bubutan ini peninggalan kerajaan, makam-makam raja itu banyak juga. Jadi mungkin bisa kita eksplor lagi untuk jadi heritage Indonesia terutama Surabaya itu enggak yang selama ini kita lalu lihat Sampurna itu cuma melewati gedung-gedung tua ini, kawasan tua. Yang lain belum digali. Itu aja. Terima kasih Pak Kuncar atas kesempatannya. Ini saya belum jadi wali kota sudah usul. Iya. Jadi perlu diketahui Pak Katno ini kawan lama saya, tapi sekarang nasibnya luar biasa. Komisaris PT Barata Indonesia, bayangkan. Saya sampai sekarang nggak bisa membayangkan. Berat. Itu kan kalau katanya Mas Gun hubungannya sama klinik itu. Jadi Barata itu kan, loh kok jadi bahas Barata. Jadi Barata itu adalah contoh konkret bagaimana perusahaan itu justru merusak situsnya sendiri, padahal sebenarnya dalam catatan sejarah Barata itu adalah industri mesin berat pertama di Hindia Belanda. Jadi kalau kita bicara mesin berat itu bukan mesin untuk otomotif segala macam. Kalau sampean ngelihat jembatan Petean itu yang menciptakan adalah Barata. Dia mengadopsi 100% teknologi mesin di Eropa. Dulu namanya Enfibrad PT Barata. Makanya kemudian sayang kalau akhirnya dibongkar. Bukan persoalan Belanda atau Jepang, bukan, tetapi itu adalah simbol peradaban. Kalau kemudian jangan heran kalau sekarang kita mengimpor segala macam mesin dari luar negeri, padahal kita punya sejarah, punya catatan. Saya pernah mencatat bahwa di perang revolusi itu ada namanya Batalion Barata, Batalion Berat. Jadi itu kayaknya satu-satunya buruh pasukan perang yang berlatar belakang buruh itu dari PT Barata. Jadi dia sempat menculik komandannya sendiri, ya, apa mandornya sendiri yang orang Jepang waktu itu. Jadi menculik karena dia kos di daerah Dinoyo, terus kemudian ketika mau nyabrang dia diculik sendiri. Itu sih sejarahnya. Jadi pada prinsipnya saya sih nggak bisa ngomong apa-apa, karena kalau bicara sejarah itu kan jelas alurnya, timelinenya seperti apa, kita bahas dari mana sampai kemana. Pada prinsipnya kan kalau saya pikir kita ini terbiasa tidak hanya di masa sekarang. Jadi kita ini terbiasa sejak dulu, bahkan sejak zaman Belanda itu
selalu menghilangkan artefak kebudayaan. Makanya yang tersisa sekarang adalah justru peninggalan-peninggalan di masa Belanda. Karena di zaman Belanda itu Belanda justru menghilangkan peninggalan-peninggalan masa kerajaan, masa-masa kerajaan. Jadi kalau kita mengagung-agungkan di zaman Belanda, Belanda juga pernah salah. Makanya kemudian kita akan kesulitan sekarang. Kalau dulu konon katanya sebelum jadi kota Surabaya itu yang diluncurkan 1 April 1906, kita Surabaya ini punya 2 keraton. Keraton Kasepuan yang posisinya ada di Jalan Kramat Gantung, dan Keraton Kanoman yang keratonnya ada di Taman Budaya Jawa Timur sekarang. Nah, itu semuanya dihapus Belanda. Posisi keraton itu juga dihilangkan oleh Belanda karena dulu pernah ada alun-alun, pernah ada pasar yang namanya Pasar Besar sebelah kanan, pernah ada Masjid Agung di sebelah barat. Nah, masjid itu kan tahun 1847 dihancurkan sendiri oleh Belanda. Jadi makanya kemudian kalau kita ngelihat di selatannya Tugu Pahlawan itu ada makam Kiai Sedo Masjid. Nah, Kiai itu mempertahankan masjidnya sampai kemudian sedo di masjid itu. Dan karena merasa berdosa, Belanda mengganti masjidnya di Kemayoran, dijadikan masjid Kemayoran. Itu masjid yang dihadiahi oleh Belanda, makanya kemudian arsitekturnya bagus. Tapi pernah suatu masa puluhan tahun masjid itu nggak pernah dijadikan sholat karena dianggap dibangun sama kaum kafir. Jadi makanya agar kita tidak mengulangi kesalahan di zaman Belanda yang menghapus jejak sejarah kerajaan, kita mungkin punya beban untuk mempertahankan apa yang tersisa dari kita ini, sehingga tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sebelum kita. Ya, berikutnya Bapak Pri. Takon nggak bobos takon. Tahu mau cukup ini karena Mbak Wina ya. Oh iya, Pak. Monggo, aja Pak. Oh iya ya. Tes 1 2 3. Ya. Sebelumnya terima kasih. Saya agak sedikit terlambat tadi. Tapi saya pertama-tama ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Salim. Kemudian teman saya ini ada Farhat. Kebetulan kami dari teman-teman mahasiswa arsitek Jawa Timur. Jadi menurut kami ya, sebenarnya kalau saya bilang move on itu, saya pikir bukan masalah move on atau tidaknya, tapi permasalahan hari ini adalah kalau di cagar budaya sendiri, saya kemarin waktu di ITS ikuti dialog vokal discussion kemarin di ITS itu ada yang diwakili oleh cagar budaya. Nah, pernyataannya sama dengan pernyataan barusan tadi, bahwa kita kalau memang itu sudah dirubuhkan, ya kita tinggalin saja. Nanti kita bangunkan semacam monumen. Nah, itu untuk mengingat kembali begitu. Nah, menurut kami sebenarnya itu bukan pada konteks itu sebenarnya, tapi pada dasarnya yang paling utama spiritnya sebenarnya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Surabaya ini adalah kota pahlawan dan satu-satunya di Indonesia dari 2 yang ada di dunia. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama dan kita harus apresiasi begitu. Nah, jika seandainya kemudian bangunan ini kemudian dirobohkan, maka menurut kami nilai dari spirit itu sudah hilang. Seperti itu. Kalau monumen itu hanya sebagai penanda bahwa dia di situ ada pernah terjadi seperti itu. Nah, dan kelemahannya cagar budaya, kenapa dia bisa mengatakan seperti itu, dan hari ini orang-orang meragukan bahwa kalau kita bangun itu kemudian tidak sesuai dengan aslinya, menurut saya keliru. Justru disitulah harusnya fungsi dari teman-teman BPCB ataupun yang bertanggung jawab. Artinya apa? Dia menetapkan kemudian itu namanya cagar budaya, tapi secara data dia lemah. Secara kajian iya betul. Ya mungkin apakah kalau sebelum dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 itu tahun 2011,
yang notabene sekarang kan 50 tahun. Nah, menurut kami sebenarnya justru bukan itunya, tapi bagaimana ketika ditetapkan cagar budaya, harusnya dia melakukan riset lebih dalam, sehingga ketika terjadi perubahan atau terjadi gempa atau apapun itu bencana alam yang kita tidak tahu, nah dia roboh itu masih bisa dikembalikan seperti aslinya. Nah, disitulah seharusnya fungsi riset itu tadi. Nah, tapi kalau kita melihat ini terkesan tidak ada sama sekali, hanya sebagai artefak, kemudian itu disematkan bahwa ini cagar budaya, ketika hilang ya sudah hilang, dan kemudian kita harus bilang kenapa sih kita tidak move on. Nah, di sini menurut kami semestinya kalau memang kita peduli, teman-teman dari cagar budaya ataupun pemerhati cagar budaya ini, kita menghimpun semua elemen yang notabene punya kepentingan di situ untuk bagaimana mengidentifikasi sesuai kajian ilmunya masing-masing. Nah, itu yang perlu. Kalau kita lihat juga, jangan sampai dari 237 kurang lebih itu tadi cagar budaya kita di Surabaya itu hanya sematan saja, dan klasifikasinya kan ada. Nah, ini seperti halnya chat tadi. Kalau berbicara chat pun itu, kalau memang betul-betul orang cagar budaya, dia sudah melakukan riset, harusnya chat itu pun tidak bisa diotak-atik. Kalau memang itu asli, harus kembalikan aslinya, seperti itu. Jangan kemudian karena ini cagar budaya, kita mau orientasinya adalah dia menghasilkan income, digunakan maksimal mungkin daya income-nya. Nah, ini keliru juga ini menurut kami. Nah, harusnya terlepas dari diskusi ini, bagaimana kita yang notabene mungkin prihatin terhadap cagar budaya kita di Surabaya, harusnya ketika dari sini bagaimana kita harus lebih fokus lagi, bukan hanya ya ini sudah terlanjur, oke kita sepakat sudah terlanjur, tapi bagaimana menurut saya, karena Le Corbusier kalau di mata kuliah, kebetulan saya pernah dapat dulu mata kuliah tentang cagar budaya, kemudian bagaimana merekonstruksinya. Nah, itu harusnya di situ maksudnya. Makanya Le Corbusier itu di gereja yang dibangun di Prancis itu dia dianggap sukses karena memang secara detail yang tadinya sudah runtuh dia mampu mengembalikannya karena dia masih mendapat artefak-artefak itu. Nah, saya pikir dengan Bung Tomo pun saya tidak ragu dengan itu, selama memang betul-betul cagar budaya punya data nggak, punya blueprint nggak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita hari ini. Nah, ini kita mau mengedukasi masyarakatnya, jangan sampai ke depan terulang lagi hal-hal lain seperti ini. Nah, itu mungkin sedikit kekonyolan juga dari kita semua, karena kita terlalu berharap terhadap pemerintah seperti itu. Nah, semestinya kalau memang kita merasa kita punya kepedulian, tidak berhenti sama pemerintah, tapi ayo mari kita sama-sama. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Masukannya akan saya sampaikan. Iya. Jadi sebenarnya ada banyak paham ya. Kalau saya di posisi kalau sudah itu hancur ya sudah hilang identitasnya. Kalau di dalam undang-undang kan disebutkan usianya harus lebih dari 50 tahun tabungan cagar budaya. Kalau dibangun baru kan nggak sampai 50 tahun. Artinya, tapi sebenarnya begini, itu tahun 2003 saya pertama kali yang menemukan pembongkaran stasiun semut. Jadi stasiun semut itu sudah habis semuanya, posisi besi-besinya itu sudah hilang, kayu-kayunya itu jati segala macam itu sudah hilang, atapnya yang kuat kayak gitu itu sudah hilang semuanya sudah waktu itu. Dan saya pertama kali nulis dan besoknya kemudian di Polisland, dan keputusannya adalah konservasi, mengembalikan lagi, dan butuh waktu lama banget loh. Mungkin baru setahun terakhir ini baru jadi, berarti sudah berapa? Sudah lebih dari 10 tahun. Karena mereka akhirnya harus memesan barang sesuai aslinya. Prinsip-prinsip konservasi kan seperti itu ya. Tetapi di konteks ini, kalau kenapa saya punya, mungkin ada teman yang lain punya prinsip dibangun lagi, nggak apa-apa. Saya punya pikiran, ya sudah dicatat aja dalam sejarah. Di situ kasih plakat bahwa di zaman ini pernah ada penghancuran. Karena ini
kalau kita kemudian membangun lagi, rohnya nggak akan ketemu. Mungkin kita bisa menemukan bata yang sama gitu. Tetapi kita tidak bisa membangun persis seperti aslinya, karena saya yakin nggak punya data. Bener, kita nggak punya data. Itu ada kemarin blueprint tahun 75 yang katanya catatan itu apa namanya, denahnya saja. Tetapi konstruksi gambarnya ternyata katanya atapnya kurang tinggi. Kalau ngelihat komposisinya atapnya kurang tinggi, karena ternyata ada angin-angin di atas atap, di pucuknya atap itu. Nah, intinya kan sebenarnya kita nggak punya data sama sekali. Kalau kita membangun mungkin kayaknya daripada ngabisin uang ya dibikin apa namanya, printing aja dipasang di situ. Karena sudahlah, itu kesalahan semua. Jadi yang paling tanggung jawab sebenarnya tim cagar budaya, memang harus mendata lebih detail tentang setiap bangunan yang didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena saya pernah ikut workshopnya restorasi The Javanseh Bank Indonesia yang tempatnya ada di pojokan JMP itu kan sempat direstorasi dan itu serius restorasinya. Jadi kalau menggunakan kaidah-kaidah apa namanya, konservasi itu kan sampai melihat bagaimana warna cat pertama kali dikuaskan itu warnanya seperti apa dan bentuknya seperti apa, kan dibikin layer-layer gitu, dilobangin. Ini tahun pertama, terus kemudian layer kedua itu diambil 2 lagi, layer ketiga itu diambil, sampai menemukan layer yang terakhir, dan itu yang kemudian semua temboknya dibersihkan dan dikembalikan lagi catnya. Termasuk kualitas catnya kan juga harus, itu secara teknis sebenarnya, dan itu harusnya dimasukkan dalam apa namanya, rencana kerjanya tim cagar budaya untuk hal teknis seperti itu. Makanya kemudian kenapa yang di Pulau Pinang itu mereka nggak boleh membangun sendiri atau mengecat sendiri, karena itu ada standar pekerjaan. Kalau misalnya dipakai cat yang anti air itu kan kemudian dampaknya akan bangunannya menjadi, temboknya akan menjadi rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tidak sepakat untuk membangun bangunan yang sudah roboh itu? Karena di dalam studi arkeologi itu tidak mengenal membangun kembali di bangunan yang roboh sama sekali, tanpa data, tanpa dasar. Yang dikenal adalah mengganti barang baru menjadi barang yang sesuai dengan zamannya. Jika kemudian bangunan misalnya candi atau apapun gitu, ketika sudah ambruk itu bisa dikembalikan. Dan misalnya di Borobudur itu kan kalau dia tidak ditempelin posisi ini, dia tidak akan berdiri, sehingga tetap harus ditempelin posisi ini dengan batu yang sama, nggak boleh diganti semen. Ucapkan selamat datang. Selamat datang kepada pakar kriminal Surabaya, Bapak Arif. Pelaku kriminal. Pakar kriminal. Jadi intinya begitu sih. Sebenarnya apa yang harus, ini kan pertanyaannya setelah ini mau ngapain gitu. Memang belakangan ada dua paham. Ada yang paham ya sudah dibiarkan saja dan saja menjadi bagian dari itu. Dan yang paham yang kedua adalah direkonstruksi. Tapi kalau direkonstruksi tanpa dasar malah, kalau menurut saya malah guyon, bisa menyesatkan sejarah. Dan mungkin kita bisa tahu bahwa itu adalah bangunan baru, tetapi anak cucu kita, saya selalu bilang bahwa karya arsitektur itu adalah penanda zaman. Jadi setiap zaman itu akan menemukan karya arsitektur di zaman itu. Makanya tanpa kita melihat sertifikat bangunan itu dibangun tahun berapa, bisa kelihatan dari karya arsitektur itu. Karena di zaman itu dia menciptakan kualitas bahan baku bangunan yang tidak diciptakan di zaman, misalnya sekarang pakai atap rangka galvalum gitu. Mungkin 50 tahun lagi akan ada teknik atap model baru yang tidak ditemukan di zaman sekarang. Betul. Makanya
saya tetap yakin bahwa kalau ini tetap dipaksakan dibangun lagi dengan model yang apalagi kita nggak punya dasar, ada dasar tetapi terbatas, malah menyesatkan. Kasihan itu nanti kita mungkin bisa paham bahwa ini adalah bangunan baru yang dulu pernah dibongkar, tapi kita nggak tahu bahwa itu dulu pernah dibongkar terus kemudian dibangun lagi. Seperti kasusnya Tuku 6. Orang pasti yakin bahwa Tuku 6 yang sekarang tinggal rangka-rangkanya yang ada di trotoar itu adalah Tuku 6 yang berdiri tahun 20-an, tahun 30-an. Bukan, itu adalah Tuku 6 hasil rekonstruksi. Karena di tahun 90-an pernah hancur, pernah rata. Terus kemudian sempat diprotes dan dibangun lagi dan belum jadi, belum sempat jadi. Akhirnya kemudian Pakuan membongkar sebagian, terus kemudian banyak yang protes. Kalau saya ya sudah dibongkar semuanya karena itu bukan orisinil. Seperti cewek cantik yang mati dihidupkan lagi roh patungnya gitu. Ya bukan orisinil. Makanya kemudian selalu orang bilang, contohnya Tuku 6 itu sebagian bangunannya sudah dirobohkan. Itu semuanya sudah dirobohkan dan kita nggak tahu karena kita nggak pernah, karena kita pernah tertipu bahwa Tuku 6 itu pernah rata dan sempat didirikan lagi. Begitu, terima kasih. Ya, jam 9 malam. Ini kira-kira diakhiri jam berapa nanti? Jam berapa? Halo Mas Mamu. Jam 11. Pertanyaan Nantang penutup dia. Nantang Mas Mamu. Biar berakhir dengan sendirinya. Pertanyaan penutup ini. Assalamualaikum. Mas Eko ini kebetulan donatur untuk konsumsi beberapa acara. Terima kasih. Ini. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Doto Nugroho. Cek. Oke. Ini saya mau mungkin penutup ini kira-kira. Enggak ya Mas Chandra ya. Saya flashback lagi yang disampaikan narasumber. Pada zamannya itu Bung Tomo mempunyai prinsip dengan mendirikan radio pemberontakan rakyat Indonesia. Pada zaman itu untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Surabaya. Sedangkan untuk saat ini di era ini di suatu komunitas cangkruk bareng ini, apa yang bisa kita sumbang sarankan atau kepada teman-teman cagar budaya ataupun elemen-elemen cagar budaya, setidaknya bisa mengedukasi masyarakat Surabaya, karena kita bicarakan yang bangunan yang di Jalan Mawar itu, apa yang bisa kita berikan regulasi untuk pemerintah kota atau pemerintah Jawa Timur, khususnya kepada yang sesuai dengan bidangnya, untuk para akademis, CTV memberikan sumbang saran untuk tim yang kabarnya akan konservasi ya Mas ya, apa yang untuk era kita, karena pada era zaman dulu Bung Tomo sudah mempunyai prinsip untuk mendirikan radio pemberontakan rakyat Indonesia. Sedangkan ini kita secara untuk waktu dekat ini, apa yang kita bisa berikan restorasi kepada tim yang berkepentingan di sini. Terima kasih. Apa ini? Yang penting semangatnya Semangatnya. Saya juga surprise ya. Artinya gerakan ini akhirnya menjadi semangat bersama, menjadi ajang reuni. Jadi waktu kemarin hari Senin itu rame-rame lapor ke
Polrestabes Surabaya itu juga nggak ada pemimpinnya. Jadi karena emosi ini harus dikelola, makanya kemudian siapa yang memimpin ya ketok tular sehingga melaporkan ke Polres. Tetapi untuk unsur pidana kan sebenarnya kemarin untungnya ada Pak Tri Mulya Suryadi yang melopori. Jadi mungkin kalau toh pun kemudian kena unsur pidana adalah yang pembongkar. Bagaimana dengan fungsi pemerintah kota, karena pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Untungnya belakangan kemudian PCNU Surabaya, Mas Muhyiddin yang saya kenal banget orangnya, ketua PCNU Surabaya, dia melaporkan gugatan class action. Jadi atas nama warga kota dia menggugat pemerintah kota karena dianggap lalai, dianggap membiarkan. Nah, tampaknya dua langkah ini adalah menurut saya gerakan yang serius dari teman-teman. Jadi benar-benar nggak ada yang mimpin. Ini perang Surabaya itu nggak ada yang mimpin. Kalau kita sering mendengar cerita tentang perang Palestina Israel, ketika Fatah itu sering negosiasi dengan Israel di bawah pimpinan Amerika. Ini Surabaya ini kayak Hamas gitu. Jadi dia yang punya gerakan sendiri tanpa pemimpin, sehingga agak repot. Si Hamas ini mengakui bahwa Fatah itu menjadi bagian dari gerakan perang, tapi dia juga mengakui bahwa presiden yang dari kelompok Fatah itu menjadi presiden Palestina, tapi dia melakukan gerakan-gerakan yang di luar kontrol. Dan sebenarnya semangatnya sama sih. Sekarang juga begitu. Saya yakin semangatnya sama. Bagaimana kemudian ini bisa menjadi pelajaran bersama, nggak hanya bagi pembongkar, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Makanya berat jadi pemerintah daerah itu, karena untuk urusan apapun, memang wali kota kan nggak mungkin melototin setiap rumah penduduknya satu persatu. Jumlah kakak di Surabaya itu kan sekitar 800.000 lah, kan nggak mungkin wali kota melototin satu persatu. Tapi kan dia dibayari oleh kita untuk membentuk tim. Makanya kemudian ada namanya kepala dinas pariwisata, ada sub dinas cagar budaya, ada tim cagar budaya, yang itu juga dibiayai oleh pajak dari kita. Makanya kemudian dia harus bertanggung jawab dong. Dia harus bertanggung jawab. Bagaimana bentuk pertanggung jawabannya itu di class action juga ada disebutkan, ada nilai nominal segala macam. Dan yang kedua, harusnya pemerintah kota segera membentuk tim investigasi. Jadi inisiatif tidak harus juga dari masyarakat, tapi juga dari pemerintah daerah. Di Jogja itu pembongkaran SMA 17,1, nama SMA-nya 17,1 di Jogja tahun kemarin. Itu yang melaporkan adalah pemerintah kota Jogja ke polisi, sehingga kemudian dijerat itu si pembongkar. Dan bulan Maret kemarin tahun ini itu ada 2 orang yang bertanggung jawab untuk pembongkaran itu, di denda minimum 500 juta kali 2 berarti 1 miliar. Atas inisiatif siapa pengadilan itu berjalan? Atas inisiatif pemerintah kota yang melaporkan ke polisi. Nah, saya belum melihat langkah yang dilakukan pemerintah kota ini, beberapa kali mendorong, tetapi pemerintah kota selalu hati-hati, nggak tahu apa dasarnya, sehingga tetapi dia juga membiarkan komunitas-komunitas rakyat itu melaporkan pengerusakan itu. Semoga ini menjadi yang terakhir sih bagi Bapak Pri. Mau tanya Pak? Benar. Serius. Mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain, monggo silakan. Pak Katno lagi loh. Ya. Yang sudah terjadi ya seperti itu. Kalau menurut saya terbongkarnya radio itu ya mungkin karena ketidaktahuan saja. Saya yakin itu.
sampai terbitnya IMB ya. Sampai terbitnya IMB, saya sedikit menduga bahwa pejabat yang menerbitkan IMB itu tidak pernah apal bahwa Mawar 10 itu termasuk BCB. Karena kita tidak pernah online. Saya pernah ngantarkan teman yang jelas-jelas masuk DPO untuk ngurus SKCK ke Polsek, dia aman itu, padahal dia masuk DPO. Artinya administrasi ini tidak terkoneksi secara lintas sektoral, lintas instansi. Saya masih bermimpi bahwa ketika sidik jari saya ditemukan di gelasnya Cokro ini, kemudian di scan, kemudian muncul wajahnya Arif, saya masih bermimpi itu. Nah, terus muncul rekeningnya Arif ini piutangnya ini terlibat punya tanggungan di FIF, punya ini tidak ada. Jadi ini hanya gambaran saja kebodohan sistem pemerintahan kita yang tidak pernah bisa mengkoneksikan karena egonya masing-masing. Sidik jari saya itu ada di SIM, ada di KTP, ada di Diknas. Sidik jari saya itu ada di Diknas, tapi tidak pernah ada sistem yang terkoneksi antar itu. Harusnya ketika saya sidik jari bisa diambilkan dari Diknas, ada ijazah saya punya 4, 5 sama TK, S1 juga. Jadi ya S1 lah, walaupun belum S2. Sidik jari saya ada di SIM, ada di Diknas, ada di Kependudukan, tapi tidak pernah terkoneksi. Dan saya yakin ketika pengajuan IMB di Mawar 10 itu mungkin tidak ada dokumen yang menyebutkan bahwa ini BCB. Yang namanya pejabat ngerti IMB yang disetujui. Nanti kalau penerbitan IMB lambat akan kena lagi karena pengajuan IMB sekian hari, maksimal sekian hari kerja. Saya yakin itu karena keteledoran, karena saya yakin tidak ada pencuri yang mau tertangkap. Jadi tidak ada orang yang dengan sengaja menggali lubang tidurnya. Saya yakin apa yang dilakukan itu adalah sebuah keteledoran, sebuah ketidakhati-hatian, atau karena ketidaklengkapan dokumen pengajuan IMB itu. Jadi di IMB tidak ada bahwa rumah ini BCB. Saya yakin kalau pengajuan IMB itu menyertakan sertifikat BCB bahwa rumah ini adalah BCB, saya yakin tidak akan ditandatangani IMB. Saya yakin. Jadi ya karena pejabat akan tahu bahwa oh, bangunan ini, persil ini adalah BCB dan ini pengajuan IMB. Saya yakin pejabat yang bersangkutan akan mencoba mencari referensi. Ya apa sih aturannya BCB, karena saya yakin tidak banyak pejabat yang tahu. Anggota BCB karena saya yakin tidak banyak pejabat yang tahu. Dan saya ucapkan terima kasih karena postingan pertama runtuhnya rumah radio itu saya baca dari Facebooknya Kuncar. Setelah itu baru booming di media kayaknya. Pertama kali saya tahu ini orang modern yang berpikiran jadul asli. Terus di Kompas Siaga Indonesia. Tapi tetap bukan calon wali kota. Itu aku minta tanggapannya, nek umpama analisa aku kayak gitu masuk akal pun enggak? Matur nuwun. Ya, terima kasih. Jadi itu sebenarnya sudah dijawab, tapi saya yakinnya nggak seyakin Mas Arif lah, karena pasca itu diungkapkan kemudian saling menyalahkan gitu kan. Dinas Pariwisata menyalahkan dinas yang mengeluarkan IMB itu, Cipta Karya juga menyalahkan wali kota, menyalahkan Dinas Pariwisata. Jadi alurnya ada yang janggal sebenarnya. Jadi ketika sekitar 2 tahun yang lalu, tahun 2014, saya pernah ke sana mengantarkan teman dari Jakarta itu dan ketemu sama pemiliknya, anaknya Pak Amin itu, namanya Tante In, umurnya sekitar 60. Saya manggil Tante, nggak mungkin manggil Nenek. Jadi dia bilang kalau rumah ini akan saya jual karena saya berat membayar operasionalnya. Makanya kemudian ini kan masih ingat kalau di rumah itu sering dijadikan tempat, dijadikan kantor, dijadikan kantornya Gatra juga pernah kan di situ.
kantornya Partai Gerindra juga pernah di situ. Printing, spa, terakhir spa di ujung sebelah kiri. Nah, ada 2 plakat dan dia mengakui ketika belakangan saya baca di koran, dia bilang kalau bangunan ini statusnya cagar budaya, Pak, ketika dijual ke pemiliknya. Ini ada yang salah sebenarnya di undang-undang itu. Ini sebenarnya sejak awal pemerintah kota harusnya sudah megang, karena sebelum urusan mengeluarkan IMB baru segala macam, pemerintah kota harus menyetop proses ini, karena jual beli bangunan cagar budaya itu diatur di dalam undang-undang di dalam peraturan daerah tentang cagar budaya yang sebelum dijual kepada pihak lain, bangunan cagar budaya itu diberitahukan kepada pemerintah kota, sehingga pemerintah kota diharapkan bisa menganggarkan uangnya dan membeli bangunan itu. Itu yang dilakukan pemerintah kota Blitar ketika bangunan Gebang itu yang kemudian mau dijual ahli warisnya kepada swasta. Itu yang tidak dilakukan oleh pemilik bangunan lama, Tante In itu, kepada pihak Jayanata. Jayanata beli. Nah, transaksinya diduga sekitar bulan Februari, bulan Maret tahun 2015, artinya setahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi? IMB itu diajukan bulan bulan November. Kemudian keluar surat IMB itu 15 Desember tahun 2015. Yang mengajukan adalah Tante In, jadi bukan pihak Jayanata. Gambar IMB-nya adalah renovasi rumah model lama itu, hanya diganti pintunya, jendelanya dikembalikan lagi seperti semula dengan rekomendasi IMB yang sebelumnya. Nah, IMB itu sudah keluar, tetapi karena statusnya cagar budaya, karena cagar budaya, ini juga harus ke Dinas Pariwisata, karena Dinas Pariwisata kemudian mengeluarkan rekomendasi bahwa itu boleh disesuaikan sesuai gambar yang diajukan. Itu bulan Maret tahun 2016. Yang janggal di mana? Yang mengurus IMB dan status perubahan bentuk cagar budaya bukan pembelinya, tetapi pihak penjualnya yang sudah transaksi jual belinya sekitar tahun kemarin di awal bulan. Nah, dari situ sebenarnya pemerintah kota tidak kemudian meloloskan IMB segala macam, karena sudah ada transaksi yang seharusnya diberitahukan kepada diberitahukan kepada pemerintah kota untuk dibeli. Kalau seperti ini kan kemudian sudah tahu salah diteruskan. Nah, saya yakinnya bahwa ini memang nggak ada koordinasi. Karena apa? Ketika status itu bangunan cagar budaya, harusnya kemudian diawasi apakah perubahan fungsi bentuk itu sesuai dengan yang diajukan. Tetapi apa yang terjadi? Lokasi itu kan kemudian dikasih seng 3 meter. Saya yakin itu pihak kecamatan, Satpol PP kecamatan tahu lah. Kita naruh pasir aja di depan rumah pasti ditanyain kok mana IMB-nya gitu. Untuk bangunan, untuk renovasi atau bangun baru gitu. Ditanyain, itu dipager. Dan Satpol PP nggak tahu, nggak mungkin dia nggak tahu. Sampai rata dengan tanah saya yakin tahu lah. Tapi apakah dia tahu dan diam saja ketika misalnya dikasih uang rokok terus diam saja? Kalau ataupun kemudian dia tahu bahwa itu statusnya cagar budaya, jangankan uang rokok pasti menghentikan. Memang nggak ada connect. Jadi ini nggak ada koordinasi. Jadi 3 pihak yang terlibat ini, Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya dan Satpol PP, ini nggak ada koordinasi sampai kemudian muncul peristiwa itu. Ini yang menjadi PR kita bersama, bukan PR kita sih, ya PR pemerintah daerah. Bagaimana? Ya karena Anda bukan KTP Surabaya.
bagaimana ini bisa menjadi pelajaran dan segera dilakukan. Ya setidaknya perizinan online itu terlibat banyak pihak dan kemudian ada stabilo merah untuk bangunan berstatus cagar budaya itu. Sebenarnya kalau di zoning sebuah kawasan itu kan bisa ketahuan sih. Jangankan bangunan cagar budaya, perubahan peruntukan dari rumah tinggal ke perkantoran gitu. Itu kan syaratnya ketat, nggak semudah itu yang dilakukan, tapi kenyataannya kan bisa. Ya inilah kelemahan kita, mungkin koordinasi ya. Nanti saya sampaikan ke pihak yang terkait. Ya, kawan-kawan, sudah pukul 21.30 rasanya. Sebelum penutupan acara ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pemaparan dari Kunchar tadi. Ada banyak hal yang menjadi alasan mengapa bangunan ini sebetulnya layak untuk dipertahankan. Yang pertama karena di rumah inilah semangat perlawanan terhadap nikah itu baru dimulai. Jadi saya tadi sampai recheck ke Kunchar, benarkah perang mempertahankan kemerdekaan pertama kali itu justru dari rumah ini, dan ternyata katanya ya. Yang kedua, radio ini digunakan sebagai media komunikasi yang lebih efektif daripada RRI pada saat itu. Bahkan Soekarno itu untuk menenangkan perang pasca perang 3 hari yang terjadi pada akhir Oktober itu juga akhirnya menggunakan fasilitas radionya Bung Tomo. Ketiga, ini sekaligus tadi tanggapan untuk beberapa kawan yang lain tadi. Negara mungkin sudah baiknya mulai menerapkan manajemen khusus bahwa cagar budaya bisa disulap menjadi sebuah investasi, tidak menjadi kos mata. Kalau misalnya keluhan orang selama ini adalah cagar budaya itu menghabiskan uang, maka mulai perlu dimunculkan pemikiran bahwa cagar budaya itu adalah sebuah aset pemerintah yang bisa menguntungkan pemerintah sendiri. Caranya ada banyak. Salah satu yang bisa digunakan adalah dengan pembentukan board yang nantinya akan melakukan lobby-lobby khusus ke para investor, kemudian UNESCO, dan masih banyak lagi. Rasanya dengan pendekatan itu cagar budaya bisa dipertahankan dan memberikan efek ekonomi yang bermanfaat untuk pemerintah kota. Saya pikir itu beberapa poin yang bisa kita dapat dari diskusi ini. Mohon jangan bubar dulu, karena mengakhiri diskusi ini kawan kita Sarif Wajabai akan membacakan, dia akan Dleming budaya. Apa? Dlemingnya? NTT-nya apa? Bahasa NTT. Ngecemes ya. Gremeng. Keroweng. Dia akan titik-titik budaya tadi.